Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bapak selalu mengingatkan kepada kalian selalu jaga pola hidup sehat dan juga patuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Kemudian pada sub pembelajaran, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku semuanya, Bapak akan menjelaskan kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Sifat terpuji adalah segala sikap yang menggambarkan baik dalam tingkah laku, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Islam. Terpuji merupakan sikap yang harus kita semua miliki karena mengajarkan tentang kebaikan. Ciri-ciri anak soleh dan soleha salah satunya memiliki sikap terpuji. Bagaimana dengan kamu? Adapun yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarangnya. Berikut ini beberapa contoh ajaran terpuji, yaitu yang pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut. Meminta pertolongan dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, coba kalian perhatikan gambar berikut. Melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya dengan tepat waktu. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melaksanakan ibadah puasa sunnah ataupun wajib. Yang kelima, berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, memuji nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Berikut ini beberapa contoh ajaran terpuji, yaitu yang pertama adalah memberikan salam kepada orang lain. Yang kedua, menjawab salam dari orang lain. Yang ketiga, tersenyum di hadapan orang lain. Yang keempat, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Yang kelima, menghargai orang-orang yang lebih muda dari kita. Yang keenam, membantu teman yang membutuhkan. Yang ketujuh, mengunjungi teman yang sedang sakit. Yang kedelapan, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang kesembilan, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Yang ke-10, membahagiakan orang yang sedang tertimpa musibah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ajaran terpuji yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak menyiksa hewan. Yang kedua, tidak membunuh hewan untuk alasan bersenang-senang. Yang ketiga, menyembelih hewan dengan menggunakan syariat Islam agar hewan mati tanpa tersiksa.
Yang keempat, memberi makan dan minum kepada hewan yang kita pelihara dan membersihkan kandangnya. Yang kelima, menyiram tanaman dengan air bersih secukupnya. Yang keenam, meletakkan tanaman di luar ruangan yang terpapar sinar matahari. Yang ketujuh, tidak sembarangan memetik tanaman sampai tanaman itu layu ataupun mati. Yang kedelapan, tidak menebang tumbuhan dengan semena-mena atau tidak menebang pohon secara ilegal. Kemudian ajaran terpuji yang keempat adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Berikut ini beberapa contoh ajaran terpuji, yaitu yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang bergizi dan juga halal, sering berolahraga dan juga selalu istirahat yang cukup. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh, seperti tidak mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau makanan yang berdampak negatif lainnya. Yang ketiga, menggunakan karunia tubuh yang telah Allah berikan untuk memperbanyak ibadah dan juga amal soleh. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya, penjelasan tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ajaran terpuji. Semoga yang Bapak sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua, dan juga ajaran terpuji tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian semua, perbanyaklah membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan semangat terus di dalam belajar ilmu agama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.